Oke, jadi ini singkat aja ya, pokoknya intinya semua project saya itu ke lebih lebih banyak angkat tentang memori gitu. Dan buat saya mungkin fotografi, kenapa saya suka dengan fotografi, karena mungkin itu adalah medium yang bisa mengakomodir permasalahan memori, terutama memori visual. Karena jujur buat saya melihat segala sesuatu atau melihat apapun itu lebih cenderung suka dengan lebih responsif terhadap apa yang namanya visual. Makanya saya memilih medium ini. Mengangkat sebenarnya permasalahan yang klise tentang kota. Tapi karena saya memposisikan saya sebagai bagian dari penduduk kota ini yang diangkat ini itu kota Bandung. Jadi ada yang namanya memori kolektif, dan saya juga punya memori yang tentang kota Bandung ini. Saya punya memori sendiri gitu. Jadi karya ini sebenarnya bukan karya yang menjawab apapun, tapi lebih cenderung justru mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di baik di permasalahan kota itu sendiri dan permasalahan saya sendiri yang seiring dengan waktu itu memang selalu berubah gitu. Dan mungkin proyek ini juga bukan proyek yang harus berhenti di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Terutama Bandung itu punya keunikan sebetulnya berbeda dengan beberapa kota di Indonesia gitu, karena Bandung itu kan dari dulu didirikan oleh Belanda. Pertama orang Belanda, dan sebenarnya itu orang Belanda yang dibuang juga gitu. Jadi ada satu historis atau kalau kita lihat tarik ke belakang dari berdirinya itu ada berapa fase gitu. Dari mulai Belanda tiba-tiba masuk menjadi heterogen, di sana ada komunitas Cina, gitu, ada komunitas Yahudi, gitu, komunitas Arab dan lokal, dan seiring dengan waktu juga itu terjadi tumpang tindih. Bahkan ketika Belanda pergi juga dari sini, itu menyisakan banyak permasalahan gitu di Bandung. Harus direspon oleh beberapa komunitas penduduk yang ini memang berlatar belakang budaya beda. Nah ini yang jadi sebenarnya di satu sisi unik, tapi di satu sisi menjadi permasalahan yang pelik gitu, karena mereka merespon kota ini dengan caranya masing-masing. Kasarnya seperti ini sih sebenarnya. Setiap orang di kota ini kayak yang punya punya parameter sendiri terhadap gimana logika melihat kota gitu, sebagai suatu ruang. Ada satu sisi logika melihat kota ini sebagai satu arena sosial. Jadi ada dua track yang berdampingan, tapi itu sebenarnya saling berebut, dan yang orang yang seperti saya ini yang melihat atau berdiri di dua sisi ini sebenarnya itulah jadi punya permasalahan tersendiri gitu, karena baik logika yang A atau logika yang B, dua-duanya punya nilai tersendiri. Oke, tadi tentang masalah urban ya, sejarah urban. Sekarang saya juga punya sejarah saya sendiri gitu. Saya senang jalan-jalan dari kecil, jalan kaki namanya. Jalan kaki menyusuri kota. Saya suka gitu menemukan hal-hal baru, apapun bentuknya, dan saya rekam gitu. Karena waktu kecil mungkin belum bisa menyimpan memori di luar otak. Jadi cuma menyimpan memori dalam otak dalam bentuk visual. Jadi dengan waktu juga gitu, ketika saya mengenal fotografi dan latar belakang saya juga dulu di arsitektur, dan saya tertarik dengan kota, ada pengetahuan baru gitu tentang bagaimana kota yang baik, terus sejarah kota ini seperti apa. Timbul lagi gitu satu parameter baru yang akhirnya gimana saya melihat kota dibanding dicampur dengan memori saya dari kecil yang sampai sekarang tidak pernah hilang. Nah, sebenarnya
itu yang pengen saya bangun gitu di sini ketika saya punya memori personal dan memori kolektif, dan itu saya coba saya coba kolaborasikan, tapi ini sebenarnya bukan jawaban, ini cuma sebuah kegelisahan salah satu warga kota aja gitu. Dalam waktu kurun 10 tahun terakhir lah, saya nggak butuh waktu panjang untuk melihat sebuah kehilangan gitu. Contoh paling sederhana, ketika saya jalan-jalan di belakang pasar ada sebuah gudang es gitu kan, gudang es batu. Seminggu kemudian saya datang, itu udah nggak ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh jadi kayak semacam buat saya mengganggu satu memori yang pernah tersimpan di kepala. Dan sebenarnya saya coba membangkitkan lagi, tapi dengan sebuah persepsi ketika saya melihat sesudah itu terjadi. Sudah nggak ada, di situ justru saya kayak wajib untuk men-share foto itu gitu, bahwa ini pernah eksis gitu. Tapi kalau tempat itu masih ada atau apa, ya saya punya kayak semacam punya perasaan bahwa mungkin belum saatnya. Kenapa saya nggak pernah publish juga di sosial media atau di mana? Kayaknya saya lebih suka untuk menyimpan itu semua buat saya sendiri. Sampai satu kurun waktu ketika saya merasa bahwa ada beberapa yang harus saya share, mungkin akan saya share dengan bentuk ya mungkin dengan karya atau apapun, atau dalam bentuk seri yang menurut saya ya ini layak untuk di-share gitu. Jadi tidak semua foto yang menurut saya saat itu bagus itu bisa langsung saya share gitu. Ada semacam value tersendiri gitu ketika saya mengangkat atau men-share foto itu setelah kurun waktu tertentu. Kenapa saya pakai film? Saya bukannya saya berbeda atau enggak, tapi dari dulu saya dikenalkan pertama kali dengan kamera film dan saya menguasai teknik itu. Dan buat saya itu membuat saya jauh lebih nyaman ketika ngeliat, dan itu udah cukup gitu buat saya. Saya tidak terlalu pusing dengan namanya istilahnya harus mengupgrade satu perangkat baru. Perangkat buat saya itu cuma perpanjangan mata saya, tapi semua yang penting itu adalah di dalam diri saya sendiri. Tapi pada intinya saya menggunakan fotografi awalnya memang untuk saya sendiri ketika saya tidak ingin kehilangan satu memori yang tidak bisa saya simpan lagi di kepala gitu. Gue sendiri sih nggak tahu ya. Sebenarnya sederhana sih. Kenapa akhirnya ini pertanyakan? Satu, mungkin ini medium yang memang atau satu teknik visual yang paling gampang atau paling populer ya, dan dia teknologinya paling besar nih. Kalau kita lihat umurnya belum 1,5 abad tapi udah mencapai satu teknologi yang sangat maju gitu, yang orang dulu mungkin masih dalam impian. Berbeda dengan yang lain, makanya kayak semacam di sini nilai skill sendiri dipertanyakan juga apakah ini layak disebut seni atau tidak. Tapi kalau buat saya justru di era kontemporer ini ketika kita lebih lebih menitik beratkan pada hal-hal yang namanya istilahnya konteks, konten dan konsep gitu, walaupun tetap yang namanya karya itu adalah berbicara tentang image, fotografi mungkin yang paling mudah untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran tersebut. Gue berat dua-duanya. Kalau suruh milih? Kalau suruh milih? Apa ya? Gue gak bisa milih.